Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah afdalal anbiya wal mursalin. Nusalli wa nusallim alaih afdalas salati wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan Channel dalam acara Syiar Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan, bekerja sama dengan basis Basnas Jakarta Selatan dan Albil Water. Para sahabat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari umat yang beriman. Dan di antara sekian banyak orang yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Semoga ibadah puasa yang kita tunaikan diberikan penerimaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, di mana Allah memerintahkan agar berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, tanpa terkecuali, apakah imannya baru atau lama, baru sedikit atau sudah tebal, semua orang yang beriman dengan penuh cinta diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Artinya puasa dianjurkan, disyariatkan oleh Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka ketika ada orang bertanya, mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa dan apa kepentingan dari puasa itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab ini bahwa puasa disyariatkan agar engkau mempunyai peluang untuk meningkatkan takwa. Dan ketika kita berbicara mengenai tujuan disyariatkan puasa untuk meningkatkan takwa, maka takwa adalah merupakan kumpulan dari perbuatan-perbuatan baik. Dan puasa itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata berharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini jelas bahwa benefit, keuntungan dari Allah mensyariatkan puasa Ramadan adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di waktu malam, pada malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Yang terakhir, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat, mendirikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini jelas ada 3 keistimewaan berpuasa. Di samping keistimewaan yang begitu banyak, di sini ada 1, ketika dia berpuasa, dia tidak kotori lisannya, tidak kotori matanya, tidak kotori telinga, tangan, dan kaki, serta anggota tubuhnya termasuk hatinya, maka dia mendapati puasanya menjadi penghapus dosa-dosanya. Yang kedua, ketika dia menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia berpotensi untuk dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang ketiga, ketika Lailatul Qadar dihidupkan malamnya, dia juga akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagai kesimpulan bahwa Allah menganugerahkan begitu besar karunia bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Semoga puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini menjadi puasa terbaik yang penuh dengan kualitas, sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya Allah ampuni dosa-dosa kita dan dijadikannya kita umatnya yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, dan Allah akhiri hayat kita kelak dengan husnul khotimah, dan kita dipertemukan oleh Allah nanti di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Endah Nina Kurniasi, MUI Jakarta Selatan, mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.